Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Bidan hari ini? Ya, bertemu kembali dengan saya Ibu Ruli Hefrialni, SST MKEP MH. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai implementasi hak pemenuhan ASI eksklusif dan permasalahan hukumnya. Materi ini juga saya sampaikan pada rapat kerja cabang Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekaligus merayakan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-72. Nah, pada slide ini ada dua gambar, yaitu gambar sebelah kiri adalah bayi yang memiliki badan yang lebih besar dibandingkan bayi sebelah kanan yang memiliki badan lebih proporsional. Nah, kira-kira menurut Bu Bidan atau menurut mahasiswa-mahasiswi sekalian, apa yang menyebabkan perbedaan berat badan di antara keduanya? Ya, jawabannya benar. Ya, artinya melihat saja kita sudah tahu jika dihubungkan dengan ASI eksklusif, tentu saja bayi yang sebelah kiri cenderung kemungkinan besar mendapatkan susu formula. Dan bayi yang sebelah kanan adalah bayi yang memiliki berat badan lebih proporsional, tentu saja memiliki berat badan yang proporsional dengan usianya karena mendapatkan ASI eksklusif. Nah, tentu saja pemikiran itu muncul di setiap bidan yang melihat gambar ini dikarenakan kasus obesitas atau gizi berlebih sering terjadi pada bayi-bayi yang mendapatkan susu formula. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut pada implementasi pemberian ASI eksklusif itu sendiri dan bagaimana solusi terhadap kendala-kendala atau permasalahan yang dialami dalam implementasi pemberian ASI eksklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada gambar ini, pada slide ini kita dapat melihat apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini yang memandang atau menjawab bahwa ASI eksklusif itu penting bagi bayi yang berusia minimal 6 bulan ya. Jadi segala bentuk yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia ini harus disingkirkan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar ya. Jadi gangguan-gangguan kesehatan misalnya yang disebabkan karena gangguan tumbuh kembang, tentu saja itu harus dihindari karena generasi penerus bangsa berawal dari kualitas pada saat dia bayi. Nah, kemudian Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang berkualitas. Kenapa? Agar mudah untuk bersaing, baik itu secara lokal, nasional, bahkan internasional. Tentu saja dengan pemberian ASI eksklusif ini akan sangat berdampak terhadap kualitas generasi muda mendatang. Nah, bayi itu adalah merupakan generasi muda. Jadi bayi bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Jadi kalau bayinya tidak berkualitas pertumbuhan dan perkembangannya, tentu saja ini akan sangat berdampak terhadap sumber daya manusia ke depan seperti apa. Nah, ASI ini bukan hanya Indonesia saja memperhatikan, tetapi sebagai Badan Organisasi Dunia atau World Health Organization, WHO merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui ASI saja selama paling sedikit 6 bulan. Dan tentu saja dari tanggapan ini menyatakan bahwa Indonesia juga mendukung. Bagaimana bentuknya? Yaitu dilahirkanlah peraturan-peraturan tentang pemberian ASI eksklusif, termasuklah pada PP nomor 33 tahun 2012. Nah, mengapa saya tempatkan gambar ini pada sudut kanan atas? Artinya, kalau sudah ada peraturan, jika ada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka dampaknya tentu saja akan dipidana atau dipenjarakan seperti gambar ini. Kita melihat bahwa
ada salah satu berita yang menyatakan bahwa miris, bidan ditahan bersama bayinya di rutan. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini tentu saja bidan pasti melakukan yang namanya PMH atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan dia masuk ke dalam penjara. Why it's important? Nah, tentu saja ASI ini sangat penting sekali. Kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menyatakan bahwa salah satu unsur penting dalam membangun kesejahteraan diantaranya adalah kesehatan masyarakat. Sehingga dengan adanya kesejahteraan ini akan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan dapat bersaing secara global ya, bukan hanya nasional tetapi secara global. Kemudian dilihat dari generasi bangsa yang berkualitas, tentu saja generasi bangsa yang berkualitas itu terwujud apabila anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, dan dalam masa pertumbuhan dapat terpenuhi dengan baik gizinya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, kuat, dan cerdas. Nah, itulah kenapa penting sekali kita memberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian dari secara internasional juga UNICEF atau Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan bahwa sebaiknya anak itu hanya disusui ASI selama paling sedikit 6 bulan. Ya, jadi makanan padat seharusnya diberikan kepada anak sesudah anak berumur 6 bulan dan pemberian ASI dapat juga dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun. Ini tidak hanya secara internasional, tetapi di dalam Al-Quran kita juga menemukan bahwa menyusui dapat dilakukan sampai umur 2 tahun ya. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa di Indonesia itu khususnya tentang pemberian ASI eksklusif atau hak anak itu diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama tentu saja adalah peraturan dari segala peraturan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya, tentang hak azazi manusia. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, ini nanti yang akan kita banyak bahas ya. Dan yang kelima adalah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian yang keenam adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu. Kemudian yang ketujuh adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450-SK-SK-4 tentang pemberian ASI secara eksklusif. Nah, disinilah diatur 10 langkah keberhasilan menyusui ya. Baik. Kita akan bahas satu persatu. Nah, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, itu pada pasal 128 berbunyi, yang pertama, setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali, ya, di note, kecuali atas indikasi medis. Kemudian yang kedua, selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ingat, selama pemberian ASI, semua pihak ini harus mendukung secara penuh. Kemudian berikutnya, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Artinya pada ayat ini telah jelas dinyatakan, pada undang-undang ini telah jelas dinyatakan bahwa semua fasilitas khusus harus disediakan di tempat kerja maupun tempat sarana umum untuk ibu menyusui, agar ibu menyusui dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Itulah bentuk dukungan yang sesungguhnya. Kita lebih spesifik dalam pasal 6 PP nomor 33 tahun 2012. Nah, itu disebutkan ya, disebutkan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
Coba ya, ada kata-kata harus di sini ya. Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya, misalnya bubur ya dan lain-lain yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif. Nah, ini dituangkan secara jelas pada pasal 6 ya. Silahkan dibuka pada PP tersebut bahwa baik itu ibu ya, tenaga kesehatan ya, itu semuanya diatur bentuk-bentuk dukungannya pada PP nomor 33 tahun 2012 ini. Kita lebih mengerucut lagi ya. Jadi pada pasal 2 itu pada PP nomor 33 tahun 2012 ini ya, dilihat bahwa kita baca bersama di sini ya, menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif. Ini sudah cukup jelas apa tujuan pemerintah pada pasal ataupun pada peraturan pemerintah ini. Jika kita runut kembali, ada beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya penggunaan susu formula atau tidak tercapainya pemberian atau pemenuhan hak ASI eksklusif pada bayi. Yang pertama bisa kita lihat di sini bahwa masih ada beberapa tenaga kesehatan yang menyarankan para ibu untuk memberikan susu formula pada anaknya yang baru lahir ya. Tidak usah kita pungkiri bahwa saat ini masih ada vendor-vendor atau pihak ketiga yang menjanjikan kepada bidan, misalnya nih dalam 1 bulan bisa menjualkan sekian kotak susu formula, maka bidan nanti dapat poin atau dapat bonus ya. Katakanlah ada yang umroh, ada yang dapat unit air conditioner, ada yang dapat peralatan lain ya. Nah, itu sudah sering kita dengar fenomena-fenomena seperti itu ya. Kemudian sebenarnya tenaga kesehatan itu sudah mengetahui kebaikan ASI itu sendiri ya, namun yaitu tadi hati nuraninya berkata lain ya. Dia sudah tahu kebaikan-kebaikannya, dia sudah tahu manfaat-manfaatnya apa, tetapi masih terpengaruh dengan janji-janji ya oleh vendor atau pihak ketiga tadi. Nah, kemudian iklan ya. Iklan ini masih sangat kita dengarkan, baik itu di media televisi ya, media sosial yang lain ya, ataupun media-media cetak ya, yang menyampaikan atau memperlihatkan bahwa lebih unggul penggunaan susu formula dibanding ASI ya. Memang secara tidak langsung, tetapi dengan gambar-gambar bayi yang berbadan sehat, gendut ya, kemudian di sampingnya ada gambar kotak susu formula ya, itu membuat masyarakat terpengaruh ya dengan informasi-informasi yang seperti itu. Nah, kemudian masih ada ibu-ibu yang beranggapan bahwa susu formula bayi itu lebih baik daripada ASI ya, itu tadi karena memang mereka kurang terhadap edukasi atas manfaat ASI. Kemudian banyak terpengaruh dari grup-grup atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Kemudian kurangnya pengertian dan pengetahuan ibu tentang manfaat ASI dan menyusui ya. Jadi inilah peran kita di sini ya, peran bidan di sini ya, bahwa dengan edukasi ya, upaya-upaya promotif ya. Nah, itu akan meningkatkan kembali pengetahuan dan awareness ibu ya, kesadaran ibu terhadap manfaat dari ASI dan menyusui itu. Nah, kemudian dengan adanya terpengaruh itu ya, otomatis ibunya akan mudah terpengaruh dan beralih kepada pemberian susu formula pada bayi. Hal ini sebenarnya telah diatur jelas ya. Jadi dapat saudara lihat pada pasal 15 itu sampai 29 di dalam peraturan pemerintah nomor 33 ini, itu sangat jelas sekali secara detail dan spesifik bagaimana pemberian ASI eksklusif ini ya. Bagaimana sanksi, bagaimana peran itu akan sangat terlihat detail di sini ya. Bidan sebagai tenaga kesehatan itu
paling banyak memberikan pelayanan antenatal care sebenarnya ya. Jadi momen antenatal care ini bisa kita manfaatkan untuk mengedukasi betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif ya, bagaimana manfaat-manfaatnya, bagaimana kebaikan-kebaikan dari ASI eksklusif ya. Tentu saja dengan cara-cara itu kita dapat mendukung keberhasilan program ASI eksklusif. Jadi banyak manfaat yang bisa kita ambil dengan pelayanan antenatal care. Jadi antenatal care itu bukan hanya sekedar datang, terus dilakukan palpasi, periksa DJJ, ibu dikasih obat, sudah catat di buku KIA, kemudian jadwalkan untuk kunjungan ulang ya. Jadi bukan hanya seperti itu ya. Banyak momen-momen yang bisa kita manfaatkan pada pelayanan antenatal care, khususnya untuk mengedukasi agar ibu itu betul-betul paham, betul-betul sadar bahwa manfaat ASI eksklusif itu lebih baik dibandingkan dengan susu formula. Hanya sebagian kecil saja, 0,00 sekian saja bayi yang tidak bisa menerima ASI ya, karena ada indikasi-indikasi medis yang lain ya, mungkin karena ada alergi pada protein ASI ataupun hal-hal lain yang menyebabkan bayi tidak bisa menerima ASI ya. Apa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian ASI eksklusif? Tentu saja, pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dukungan itu tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi dukungan itu harus muncul dari pemerintah daerah, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ya, lintas sektor. Itu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Nah, apa bentuk tanggung jawabnya? Yang pertama, melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI eksklusif ya. Kebijakan nasional itu dalam bentuk apa? Yaitu tadi ya, adanya peraturan-peraturan pemerintah di sana, kemudian Kemenkes yang menyatakan 10 langkah keberhasilan menyusui. Nah, itu bentuk-bentuk kebijakan nasional yang harus didukung oleh pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, kemudian apa perannya? Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten atau kota. Jadi itulah tugas pemerintah, bagaimana mengadvokasi agar terbit ya, macam-macam sekarang. Ada peraturan pemerintah daerah ya tentang ASI eksklusif. Nah, itu kan suatu gebrakan-gebrakan yang muncul akibat adanya atau aktifnya advokasi yang berjalan antara pemerintah dengan pengambil keputusan. Nah, kemudian memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten kota ya. Mbok ya, tenaga kesehatannya, bidannya yang ada di puskesmas dilatih ya, update ilmu terkait dengan bagaimana kemanfaatan, kebaikan-kebaikan ASI ya, evidence based practice tentang pemberian ASI ya, pelatihan tentang breastfeeding ya. Jadi contohnya nih, saya pada tahun 2016 itu mengikuti pelatihan selama lebih kurang 15 hari ya di Penang, Malaysia, itu dibiayai oleh WHO. Nah, itu baik sekali untuk bidan ya. Memang biayanya cukup mahal ya, karena kebetulan saja waktu itu saya dibiayai dari ICM ya, itu kalau nggak salah biayanya sekitar 50 juta maaf ya. Nah, itu contoh-contoh pelatihan-pelatihan yang bermanfaat yang bisa menjadikan bidan dalam hal ini sebagai advocator ya, atau sebagai fasilitator, edukator ya, di balik peran fungsinya secara rutin. Nah, kemudian apalagi? Menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya. Kemudian membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin ini oke lah ya, lebih kepada dosen-dosen ya, atau ada bagian-bagian litbang atau penelitian dan pengembangan yang bisa dilakukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang update ya. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten kota. Nah, bagaimana perlindungan hukum atas pemberian ASI eksklusif terhadap bayi? Ya, bukti adanya perlindungan hukum atas pemberian ASI eksklusif terhadap bayi itu apa saja? Yang pertama, ya, jika kita lihat di sini, yang pertama itu adalah pemerintah Indonesia telah membuat dan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI eksklusif, ya. Itu tadi ada peraturan perundang-undangan, ada 10 langkah keberhasilan menyusui, ya. Itu banyak sekali kebijakan-kebijakannya. Kemudian adanya tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Nah, ini sudah
jelas tadi kita bahas ya pada Undang-Undang Kesehatan, kemudian pada hak asasi manusia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu jelas sekali ya menjamin hak bayi di sana. Kemudian adanya PP nomor 33 tahun 2012 ya, kemudian adanya kewajiban bagi setiap perusahaan tempat ibu bekerja harus menyediakan ruang taksi khusus untuk memberikan ASI eksklusif atau memerah susu untuk disimpan. Nah, jika kita lihat sekarang, apakah sudah semua perusahaan menyiapkan ini? Ya, tidak ya. Kita bisa katakan tidak semua perusahaan. Artinya apa? Mereka belum mengindahkan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur jelas. Nah, ini kalau masyarakat aware, ini bisa terjadi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah jelas diatur di dalam PP atau diatur di dalam undang-undang atau diatur dalam Kemenkes ya. Artinya semua di sini mendukung keberhasilan program ASI eksklusif tersebut. Inilah yang kita sebut dengan 10 LMKM atau langkah menuju keberhasilan menyusui ya. Ini dituangkan jelas di Kemenkes RI nomor 450 sejak 2004 ya tentang pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, bahwa sarana pelayanan kesehatan itu memiliki kebijakan pemberian ASI di sini ya. Jadi tuliskanlah bahwa di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ada 10 langkah menyusui, kemudian ada kebijakan-kebijakan membuat ruang khusus ibu menyusui ya, itu adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dapat dilakukan di sentra-sentra pelayanan kesehatan. Kemudian mengadakan pelatihan bagi petugas yang terkait dengan pemberian ASI eksklusif, kemudian edukasi kepada semua ibu hamil ya. Ini dapat dilakukan prenatal pada saat pemeriksaan kehamilan, itu bisa dilakukan kelas-kelas ibu hamil ya, itu sangat bisa dilakukan. Kemudian tahankan menyusui meski ibu terpisah dari bayinya. Nah, ada pada kasus-kasus tertentu, bayi setelah dilahirkan harus dipisahkan dari ibunya. Namun, upayakanlah tetap menyusui meski sudah terpisah dari bayinya. Tentu saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan ya. Tentu saja ini diawali dengan diberikannya IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian dilanjutkan dengan rawat gabung ya. Ibunya bisa menyusui bayinya selama 30 menit setelah melahirkan. Kemudian tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir, kemudian melaksanakan rawat gabung, kemudian membantu ibu menyusui on demand ya, baik ibu atau bayi on demand, kemudian tidak memberikan DOT atau kempeng ya, karena ini akan menyebabkan bayi menjadi bingung puting ya. Kemudian bentuklah kelompok-kelompok pendukung ASI. Nah, ini sudah banyak kita lihat di puskesmas, sudah banyak kelompok-kelompok pendukung ASI ya, atau dengan melibatkan suami. Ini sudah mulai, namun memang belum semua. Nah, jika kita lihat bagaimana implementasi hak pemenuhan ASI eksklusif ini berdasarkan PP RI nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, inilah yang sekarang kita lihat pada fenomena saat ini ya. Sosialisasi dan advokasi terhadap sarana umum yang telah dilakukan masih sebatas sarana umum milik pemerintah dan belum efektif ya. Kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan swasta ataupun bahkan di pemerintahan, kantor pemerintahan belum semua yang memiliki ruang-ruang menyusui ya. Kemudian belum terlalu banyak kelompok-kelompok pendukung ASI yang dibentuk biasanya dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi ya. Kemudian pada tahap monef juga masih terdapat kerancuan. Siapa sih sebenarnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap produsen ya atau distributor susu formula? Nah, ini juga belum begitu jelas diatur ya. Kemudian masih kita terlihat banyak-banyak iklan sekali ya dan promosi di jalan raya, di media televisi, media sosial ya yang membuat ibu-ibu menyusui, tenaga-tenaga kesehatan juga menjadi terpengaruh dengan itu semua. Intinya, yang menghambat dalam implementasi pemberian ASI eksklusif itu adalah berdasar pada kepedulian dan pengetahuan dari masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat saat ini ya masih banyak masyarakat-masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa susu formula itu lebih bagus dari ASI eksklusif dan lebih berkualitas ya. Apalagi kalau dijanjikan berat badan bayinya bagus, kan ibu-ibu senang tuh ya, bayinya disebut-sebut atau dipuji-puji oleh masyarakat. Wah, bayinya sehat ya, badannya gemuk ya. Nah, tetapi kan di balik pemberian susu formula kita tidak tahu seperti apa dampaknya ya. Banyak kasus-kasus sekarang yang
mengalami obesitas ya pada usia-usia remaja sudah mengalami obesitas dalam 1 tahun bisa kenaikannya 30 kilo. Nah itu kan sungguh luar biasa. Nah kasus terakhir itu yang almarhum Arya ya, yang di Bekasi itu yang sudah meninggal. Nah itu kan kalau di track record sebelumnya pemberian ASI eksklusifnya seperti apa begitu ya. Nah itu contoh-contoh kasus. Nah selain itu banyak juga kendala-kendala bahwa banyak karyawan ataupun ibu-ibu bekerja yang merasa kesulitan untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya dengan alasan ya tidak dapat izin menyusui, kemudian tidak dapat izin untuk membawa bayi ke kantor ya, kemudian jarak kantor ke rumah itu cukup jauh ya, sehingga akhirnya apa? Ibu-ibu pasrah ya, sudah pasrah memberikan bayinya susu formula. Apa upaya yang bisa kita lakukan sementara ini dalam menghadapi hambatan implementasi ini? Ya setidaknya kita bisa merubah pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Caranya seperti apa? Ya caranya yaitu melalui edukasi-edukasi, upaya-upaya promotif ya. Upaya-upaya promotif tidak hanya secara langsung berkelompok penyuluhan ya, tetapi kita bisa memanfaatkan media-media yang saat ini memang sedang merambah di kalangan-kalangan masyarakat kita, terutama ibu-ibu muda, misalnya TikTok, ya, Facebook, Instagram, ya, Twitter. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan untuk bisa insert ya ke dalam kalangan ibu-ibu muda yang terpengaruh dengan pemberian susu formula ya. Kadang sekarang dengan ketakutan-ketakutan pada body image, nah itu juga akan mempengaruhi ibu untuk tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah, kemudian yaitu tadi harus ada keinginan dan niat dari orang tuanya sendiri untuk memberikan ASI eksklusif ini. Nah, itulah yang harus kita bangun pada masyarakat saat ini ya. Kita sampai slide terakhir yaitu pada kesimpulan, tentu saja dari beberapa hal-hal yang sudah kita diskusikan ya, yang sudah kita sama-sama simak bahwa sebenarnya implementasi pemberian ASI eksklusif kepada bayi ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuannya, namun ada pada beberapa sisi-sisi tertentu yang masih perlu pembenahan ya. Kemudian hambatan yang kita alami saat ini ya terkait dengan pembudayaan dan peningkatan pengetahuan sebenarnya agar ibu-ibu aware ya bahwa kebaikan-kebaikan dan manfaat dari ASI itu cukup banyak. Dan upaya yang saat ini bisa kita lakukan ya meningkatkan kesadaran bagaimana masyarakat itu juga sadar pentingnya ASI dan sadar hukum ya, baik itu masyarakat dalam hal ini ibu, keluarga ataupun tenaga kesehatan yang harus sadar hukum bahwa segala sesuatu telah diatur dan bisa saja masyarakat-masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan hal ini bisa saja menjadikan ini suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum jika kita tidak meng-hire ya, jika kita tidak peduli dengan peraturan ini semua. Nah, jadi itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dalam keadaan sehat. Dan next kita akan bertemu lagi dengan Bibikum, Bincang Bidan dalam Hukum. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai jumpa di Bibikum, Bidan Bicara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.